Halo, Pak. Halo. Ada pertanyaan dari teman Salafi, Pak. Katanya, adakah yang menyatakan bahwa tahlilan itu dapat mengurangi siksa kubur? Udah. Sama katanya lagi, bisakah tahlilan itu membuat kita masuk surga, katanya? Itu pertanyaan dia. Iya. Udah. Jadi, mendoakan orang yang sudah meninggal agar diampunkan Allah itu boleh apa enggak? Boleh. Adakah doa kita kepada Allah supaya orang yang meninggal itu diampunkan itu pasti disisakin pasti dikurangi sisa kuburnya? Nah, itu yang saya belum paham, Ustaz. Itu pertanyaan itu tak ada otaknya itu yang bikin pertanyaan itu. Begitu, Ustaz, ya? Oh iyalah. Kalau begitu cara bertanyaannya masih banyak pertanyaan yang kita bikin banding. Gimana, Ustaz, contohnya? Contohnya apa? Orang kita sholat mayit. Kita berdoa, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Pastikah bisa mengurangi sisa kuburnya? Halo? Halo, ada suaranya, Ustaz? Ya, pastikah bisa mengurangi sisa kuburnya? Bisa, Ustaz. Bisa. Enggak, orang Salafi nanya dalil. Jadi kita pun nanya dalil. Mana dalilnya? Udah. Yang kedua, begitu Nabi Muhammad melewati kuburan, Nabi Muhammad itu kan menancapkan pelepah kurma itu terhadap orang yang disiksa kuburnya itu. Iya, betul. Iya kan? Apakah dia tidak disalat mayitkan dulu sebelum dikuburkan? Kalau disalat mayitkan, apakah tidak ada Allah maghfir lahu dulu waktu salat mayitnya? Yang kata orang Salafi tadi bisa dikurangi sisa kuburnya. Kenapa sekarang masih disisa? Kenapa dibikin Nabi pelepah kurma? Ya betul juga. Makanya saya bilang otaknya tak ada. Saya nggak suka saya komen di Facebook. Saya suka saya langsung bicara. Ya betul itu di Facebook dan nanya, Ustaz. Payah kita kalau komen-komen ngomong-ngomong gitu. Saya nggak suka. Udah. Jadi waktu kita bilang nanti mudah-mudahan dengan tahlil ini dikeringankan sisa kubur, dia minta dalil. Nah, kalau begitu sholat mayit itu tadi pastikah dikurangi sisa kuburnya? Ya pasti, karena udah kita sholatkan, udah kita doakan. Apa? Karena udah kita doakan, udah kita sholatkan. Ya itulah pertanyaannya, kenapa dulu yang diazab itu yang dipakai pelepah kurma Nabi bikin itu untuk menolong dia, kenapa? Tapi udah didoakan. Iya. Itu. Yang kedua itu yang pertama. Ya, yang keduanya. Yang kedua, tahlilan itu apa sih yang dimaksud oleh orang Salafi? Iya, katakan itu, Ustaz, makan-makan hura-hura. Itu yang tak ada otaknya. Betul. Kita gimana, Ustaz? Kita jawabnya. Tahlilan itu kan tahlil. Tahlil itu kan artinya mengucapkan la ilaha illallah. Iya, betul. Jadi kok makan-makan? Maka perlu kita tanya tahlilan menurut mereka apa? Sama nggak dengan versi tahlilan menurut kita? Betul. Kalau bilang tahlilan makan-makan hura-hura, ya saya pun nggak suka. Iya, betul, Ustaz. Tapi kalau datang ke sana mendoakan orang itu supaya Allah SWT ringankan azabnya, itu yang saya maksud. Ya betul, memang gitu sih kita tahlilan, Ustaz, ya? Iya. Makanya kita tengok ini yang datang berotak apa enggak kan gitu. Iya, betul. Dah. Oke lah, nggak usahlah bicara tentang masalah mendoakan. Nah, Ali Imran 133 mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Halo? Ya. Halo, ya, Ustaz. Ali Imran ayat 133 mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya. Bersegeralah. Ya, bersegeralah kamu kepada ampunan. Ya. Bersegera. Perintah enggak? Ya, perintah. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul. Ya. Nah, ternyata Allah menyeru berarti penuhi. Apa seru Allah?
segeralah kamu kepada ampunan dan sorga yang luasnya seluas 7 langit dan bumi, kan begitu? Iya, betul. Kata-kata itu sorga dibilang Allah luasnya seluas 7 langit dan bumi. Udah, orang salafi mengklaim yang bukan golongannya sesat, khurafat, syirik, penyembah kubur masuk neraka, kan gitu. Iya, betul. Berarti yang masuk surga cuma salafi itu tok, kan gitu. Iya, benar. Apakah Allah salah perhitungan menciptakan surga selebar itu sedangkan yang masuk surga cuma salafi tok? Iya, betul. Itu baru kita apa namanya? Makanya kita bilang otaknya tak ada. Nah, saya mau bikin pesta, undangannya 1.000 orang. Ya. Tiba-tiba hujan lebat yang datang cuma 50. Salah perhitungan nggak saya? Salah perhitungan. Apakah Allah salah perhitungan menciptakan surga seluas 7 langit dan bumi sedangkan yang masuk surga cuma salafi? Wah, nggak mungkin salah. Nggak mungkin. Berarti yang masuk surga bukan salafi. Kalau begitu yang masuk surga yang mana? Kita baca dalam surat Waqiah, yang masuk surga golongan kanan. Di dalam surah Waqiah disebutkan golongan kanan itu sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Golongan kanan mayoritas awal, mayoritas akhir. Jadi sebelum ada orang salafi ini muncul, golongan mayoritas itu siapa? Sedangkan ketika sudah ada orang salafi muncul, jumlah mereka tetap minoritas, bukan mayoritas. Betul. Jadi siapa yang dibilang Allah yang mayoritas masuk surga itu yang mana sebelum mereka muncul? Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan mereka itu bukan yang disebut dalam Quran. Dah. Kita lihat lagi dalam dalil tadi. Bersegeralah kamu kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diberikan kepada orang yang takwa. Nah, perintah di situ apa? Bersegera. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apa yang harus kubuat supaya aku bisa dapat ampunan? Di ayat 134 dijelaskan, wallazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Iya. Itu ciri-cirinya, menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Ayah saya mati. Pada saat itu saya hitung lapang apa sempit? Sempit. Ternyata Allah perintah menyedekahkan harta dalam keadaan lapang dan sempit termasuk mendapatkan ampunan Allah. Nah, pertanyaannya, sempit itu apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut fi jam'il ahwal, seluruh keadaan. Berarti ketika kematian pun tak terhalang saya untuk bersedekah dalam rangka menggapai ampunan. Iya, betul. Kalau begitu cocok nggak saya bikin makanan tadi bersedekah untuk orang-orang yang datang? Berdasarkan perintah Allah. Boleh, Ustaz. Ya boleh. Bukan hanya boleh, bukan boleh jawabannya. Kalau memang ingin ampunan, ya laksanakan. Oh iya. Ya, datang kata orang Wahabi tadi tak boleh katanya. Kesalahan Wahabi itu di mana? Wahabi itu bid'ahnya terlalu besar. Di mana bid'ah Wahabi itu terlalu besar? Kata Allah, wa manahakum anhu fantahu. Yang dilarang Nabi tinggalkan. Kan gitu perintah Allah. Iya. Yang dilarang tinggalkan. Datang Wahabi diselipkannya bahasa itu dipindah. Ya. Apa kata Wahabi? Yang nggak dikerjakan Nabi tinggalkan. Di sini kurang ajar besarnya Wahabi. Iya. Jadi orang dipaksa kepada cerita dia. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Dipaksanya orang kepada cerita dia. Sedangkan orang bersedekah sesuai dengan perintah Allah. Jadi dilarikannya kita dari Al-Quran, diarahkannya kepada kesesatan diri mereka. Iya, betul. Jelas. Berarti tadi surahnya ada di Al-Imran ya 133 sama 134 ya. Iya. Kemudian nanti itulah dia tanya, kapan Nabi bikin? Jangan kau tanya kapan Nabi bikin. Ya. Yang perlu kau jawab, kalau Nabi tak bikin, apakah tak boleh kita bikin? Oh iya, kalau gitu kita minta dalil. Mana dalilnya? Oh, gitu. Nah, Wahabi bilang Nabi bilang dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh nggak ziarah? Boleh, Ustaz. Karena ada perintah. Oh, tak boleh. Kita mengikuti dalil. Kita mengikuti dalil bicara. Oke. Ya, udah. Nabi bilang dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang ziarahlah. Boleh nggak? Boleh. Dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dulu kularang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Boleh nggak ziarah?
Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi, nggak ada tapi-tapi. Gini loh Ustaz, tak ada gini-gini. Pokoknya dilarang, ya dilarang, titik. Sekarang ziarahlah, kata Nabi. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi, nggak ada tapi-tapi. Kan begitu. Datang Wahabi, ditambahkannya kalimat. Karena dianggapnya Nabi nggak sempurna membawa syariat. Astagfirullah. Apa demikiannya? Kalau mau ziarah, jangan dikhususkan waktunya. Iya, betul-betul. Sering mereka bilang gitu, Ustaz. Nah, pertanyaannya, itu kalimat dari siapa? Kapasitasmu dalam agama ini sebagai siapa? Iya, betul. Sehingga kalimatmu ini meracuni semua orang. Orang mau ziarah menjelang Ramadan, kau bilang tak boleh. Karena tak boleh mengkhususkan. Sedangkan kalimat khusus itu tidak ada dari Allah dan dari Nabi. Kalau Nabi mengatakan siapa yang mengada-ngada bid'ah sesat masuk neraka, kau yang pertama kali, bukan yang ziarah kubur menjelang Ramadan. Gitu. Iya, Ustaz. Karena mereka yang mengada-ngada tentang larangan itu, Ustaz ya. Iya. Dia dituduhnya orang yang berziarah menjelang Ramadan itu mengada-ngada. Oh, bukan dia yang mengada-ngada. Betul, Ustaz. Ini alhamdulillah Ustaz, buku Ustaz ada ke saya satu. Oh. Iya. Nah, begitu Ustaz. Nanti kalau misalkan ada saya lagi ini, saya mohon izin Ustaz, mau nelpon lagi. Iya, nggak apa-apa. Ini saya lagi demam, sedang ngedrop-ngedropnya. Dibikin pertanyaan ini agak naik tensi saya ini. Ya, Ustaz. Saya dari Sambas, Ustaz, dari tempat kelahirannya Syekh Khotib Al-Sambasi. Oh, alhamdulillah. Daerah mana itu? Daerah Sambas, Kalimantan Barat, Ustaz. Kalimantan Barat. Dari Balikpapan berapa jam itu? Bisa nyampe 2 hari, Ustaz, kalau naik darat. Oh. 2 hari? Iya, sudah jauh, Ustaz. Saya di perbatasan Malaysia, Ustaz, Sarawak. Oh, kotanya kota apa? Saya kotanya kota Sambas, kalau ibu kota besarnya Pontianak. Oh, Pontianak ibu kota. Jauh dari Pontianak? Itu ke Pontianak sekitar 10 jam, Ustaz. Wah. Jauh juga ya, 10 jam. Benar-benar di ujung, Ustaz, perbatasan Malaysia. Oh, benar-benar itu. Kota kecilnya apa itu namanya? Kota kecilnya Sambas. Oh, Sambas. Tempat kelahirannya Syekh Khotib Al-Sambasi. Iya. Itu apa namanya, ininya apa itu? Kota Madia, bukan? Bukan. Bukan ya. Di sana sudah masuk orang-orang seperti Ustaz. Jadi saya merasa khawatir dengan orang-orang kaum tua pun merasa bingung. Mereka nggak punya dalil. Iya. Terima kasih Ustaz ya untuk sementara. Iya. Kita cukupkan sini Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.